Hai semeton, ring video puniki irage sareng-sareng pacang melajahin anggah ungguh yang base manut wirasan base. Duan yang asa punike wenten tetiga materi sane pacang kepelajahin. Ke pertama melajahin teges anggah ungguh yang base. Kaping kalih latar belakang wenten nyane anggah ungguh yang base. Lan sane kaping tiga soroh-soroh anggah ungguh yang base manut wirasan base. Yuk langsung saja ke materi yang pertama, yaitu teges anggah ungguh yang base atau pengertian anggah ungguh yang base. Anggah ungguh yang base inggih punike undag-undagan mebaosan nganggen basa Bali. Artinya anggah ungguh yang base adalah tingkat-tingkatan berbahasa dalam menggunakan bahasa Bali. Nah, apa maksudnya tingkat-tingkatan berbahasa? Apakah seperti pada gambar tangga ini? Ada tingkatan terbawah dan ada tingkatan paling atas? Tentu saja bukan ya semeton. Maksud dari tingkat-tingkatan itu adalah dalam bahasa Bali itu ada yang namanya bahasa halus, bahasa kasar, dan juga bahasa pertemanan atau bahasa andap. Penggunaannya pun tidak boleh sembarangan dan harus sesuai dengan kondisi pembicaraan dan orang yang diajak berbicara. Maksudnya adalah jika kondisi pembicaraannya santai dan orang yang diajak berbicaranya akrab, maka bahasa andap atau bahasa pertemananlah yang digunakan. Begitu juga jika kondisi pembicaraannya serius dan orang yang diajak berbicara adalah orang yang tidak kita kenal atau tidak akrab, maka bahasa haluslah yang harusnya digunakan. Maka dari itu, jika penggunaan bahasa Bali tidak sesuai dengan situasi dan kondisi pembicaraan, misalnya kita menggunakan bahasa Bali biasa atau bahasa pertemanan dengan orang yang tidak kita kenal atau tidak kita akrabi, maka berpotensi menyebabkan ketersinggungan. Itulah kenapa bahasa Bali dikatakan mempunyai tingkat-tingkatan atau undag-undagan berbahasa. Dan tingkat-tingkatan inilah yang disebut dengan anggah ungguh base semeton. Alasan lainnya kenapa bahasa Bali dikatakan mempunyai undag-undagan mebaosan atau tingkat-tingkatan berbahasa adalah dikarenakan ada dua ranah atau dua situasi pembicaraan, yaitu situasi santai atau tidak resmi dan situasi resmi. Dalam bahasa Bali, situasi pembicaraan yang santai adalah pada pergaulan sehari-hari antar teman atau saudara. Maka pada situasi ini kita dikatakan menggunakan basa paswitrayan, yaitu bahasa andap atau kepare. Sedangkan yang kedua adalah situasi resmi atau formal. Penggunaan bahasa Bali pada situasi resmi atau formal dikatakan menggunakan basa pekeraman, yaitu sebutan untuk bahasa Bali yang digunakan pada situasi resmi. Misalnya pada saat rapat atau pesangkepan. Maka dari itu, ketika kita menggunakan bahasa Bali pada situasi resmi, maka haruslah kita menggunakan bahasa Bali halus. Tidak boleh menggunakan bahasa Bali andap, apalagi menggunakan bahasa Bali kasar. Nah, karena ada dua istilah penggunaan bahasa Bali itu, yaitu penggunaan bahasa paswitrayan dan bahasa pekeraman, maka dikatakan bahasa Bali itu memiliki tingkat-tingkatan atau undag-undagan. Lanjut ke materi yang kedua semeton, latar belakang wenten nyane anggah ungguh base. Nah, apa sih yang melatar belakangi atau yang menyebabkan adanya anggah ungguh base? Apakah terjadi begitu saja? Atau apakah ada begitu saja? Ataukah ada sebab lainnya? Yuk simak penjelasannya semeton. Dalam masyarakat Bali, terdapat tingkatan sosial yang sudah berlangsung sejak zaman Majapahit menguasai Bali dulu. Tingkatan sosial ini sering dikenal dengan istilah kasta dan wangsa. Makanya dikenal istilah triwangsa atau orang yang berkasta, dan wangsa jaba atau orang yang tidak mempunyai kasta. Pada zaman dahulu dianggap bahwa orang yang berkasta status sosialnya lebih tinggi daripada orang yang tidak berkasta. Maka dari itu pada zaman dahulu orang-orang yang tidak berkasta lebih banyak bekerja berprofesi sebagai pekerja kasar, misalnya buruh,
pengawal atau prajurit, bahkan pembantu atau pengayah. Sedangkan orang yang berkasta atau golongan triwangsa lebih banyak mengambil pekerjaan halus seperti pemerintahan, pengusaha, dan lain sebagainya. Karena adanya perbedaan status sosial ini, maka penggunaan bahasa Bali di antara mereka pun menjadi berbeda. Orang yang tidak berkasta berbicara dengan orang yang berkasta harus menggunakan bahasa Bali halus. Begitu juga sebaliknya, ketika triwangsa atau orang yang berkasta berbicara dengan wangsa Jabe atau orang yang tidak berkasta, mereka tidak harus menggunakan bahasa Bali halus. Triwangsa boleh menggunakan bahasa Bali biasa atau bahasa Andap. Perbedaan inilah yang melatar belakangi adanya Anggah Ungguhing Basa. Dimulai karena perbedaan status sosial, kemudian merambah ke cara-cara penggunaan bahasa. Nah, dengan demikian, yang menyebabkan adanya Anggah Ungguhing Basa ini tidak lain dan tidak bukan karena adanya pebinayan linggih atau perbedaan kedudukan atau perbedaan status sosial di masyarakat Bali. Sampai saat ini pun di zaman modern, perbedaan status sosial ini masih tetap ada. Perbedaan status sosial ini tidak mutlak diakibatkan karena kasta. Pada masyarakat Bali di zaman modern ini, pebinayan linggih atau perbedaan kedudukan diakibatkan karena adanya atasan dan juga bawahan. Atasan atau orang yang dihormati disebut dengan prekangge, dan bawahan atau orang yang harus menghormati disebut dengan parejana. Karena ada istilah inilah, maka sampai saat ini Anggah Ungguhing Basa itu tetap lestari di masyarakat Bali, karena dianggap tidak sopan atau tidak benar ketika kita menggunakan bahasa Bali Andap atau bahasa Bali pertemanan kepada orang yang seharusnya dihormati. Begitu juga akan sangat aneh atau janggal ketika kita menggunakan bahasa Bali halus dengan sesama teman yang sudah akrab. Satu hal yang perlu ditekankan bahwa Anggah Ungguh Basa ini eksis bukan untuk memecah belah masyarakat Bali sebagai masyarakat yang gila hormat dan harus menghormati. Namun, eksistensi Anggah Ungguhing Basa Bali ini dikarenakan norma kesopanan kita masyarakat Bali dalam memperlakukan, bersikap, dan berbicara yang selaras dengan norma kesopanan tersebut. Yuk lanjut ke materi yang ketiga, yaitu soroh-soroh Anggah Ungguh Basa. Sebenarnya ada 3 jenis atau 3 pengelompokan Anggah Ungguh Basa semeton, yaitu Anggah Ungguh Basa berdasarkan wirasan Kruna, Anggah Ungguh Basa berdasarkan wirasan Nengkara, dan Anggah Ungguh Basa berdasar wirasan Basa. Nah, untuk wirasan Kruna dan wirasan Nengkara sudah saya bahas pada video ini. Cek juga di deskripsi ya semeton. Nah, untuk permulaan, pada video ini hanya disajikan pembagian Anggah Ungguh Basa berdasarkan wirasan Basa saja, tanpa membahas fungsi dan kegunaannya masing-masing. Nah, untuk kegunaan dan fungsinya akan saya bahas video-video yang lain ya semeton. Jadi, Anggah Ungguh Basa berdasarkan wirasan Basa ada 6 semeton, yaitu Basa kasar, Basa andap, Basa alus, dan Basa alus sor, serta Basa alus singgih dan Basa alus mider. Nah, hanya segitu ya semeton. Ingat, penggunaan dan fungsinya akan saya bahas pada video selanjutnya. Wantah asa punika sane persido titiang telatarang, demogi mawi guna ya semeton. Suksema semeton.